Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Puturio Febrian Putraguna dengan NIM 220890160003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Resep dan Responsivitas Petugas Kesehatan di Puskesmas Geroga. Next. Nah, di sini itu ada pembahasannya yang bab 1 itu pendahuluan dan bab 3 itu metodologi penelitiannya. Next. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan itu tentang latar belakang. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kriya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2016. Dalam konteks pelayanan farmasi, Puskesmas memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan memenuhi standar kefarmasian yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, menekankan pentingnya pelayanan resep yang tepat, aman, dan rasional sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan primer. Standar pelayanan kefarmasian mencakup aspek pengolahan, kesediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pelayanan farmasi klinik yang harus dijalankan dengan prinsip patent safety dan pharmaceutical care. Kementerian Kesehatan RI 2016. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur bagaimana pelayanan resep harus dilaksanakan untuk memastikan kepuasan dan keselamatan pasien. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga mengamankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik termasuk puskesmas harus memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Next. Kepuasan pasien merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan dan menjadi salah satu tujuan utama dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2022. Konsep kepuasan pasien didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsinya terhadap hasil pelayanan dengan harapannya. Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, kepuasan pasien tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan medis, tetapi juga aspek non-medis seperti pelayanan administratif, ketersediaan obat, dan interaksi dengan petugas kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Donna Bedin tahun 2005 menunjukkan bahwa kepuasan pasien dipengaruhi oleh 3 dimensi utama, yaitu struktur, proses, dan outcome dari pelayanan kesehatan. Dimensi struktur meliputi kesediaan fasilitas, peran, komunikasi, dan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien, sedangkan dimensi outcome berkaitan dengan hasil akhir pelayanan yang diterima pasien. Responsivitas petugas kesehatan menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pasien. Responsivitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi dan merespon dengan tepat terhadap kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, responsivitas mencakup kesehatan tanggap petugas, kemampuan komunikasi, empati, dan kesediaan untuk membantu pasien. Next. Pelayanan resep di puskesmas merupakan salah satu layanan yang paling sering diakses oleh masyarakat dan memiliki dampak langsung terhadap kepuasan pasien secara keseluruhan. Salah satu komponen layanan kesehatan primer yang paling sering diakses oleh masyarakat adalah pelayanan resep yang tersedia di puskesmas. Kualitas pelayanan ini menunjukkan seberapa efektif sistem pelayanan kesehatan pada tingkat dasar dan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien secara keseluruhan. Ini karena pemberian obat merupakan bagian terakhir dari perawatan medis yang diterima pasien dan seringkali merupakan bagian terakhirnya. Aspek responsivitas petugas dalam pelayanan resep mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, responsivitas waktu yang berkaitan dengan kecepatan petugas dalam memproses resep dan memberikan informasi kepada pasien. Kedua, responsivitas komunikasi yang meliputi kemampuan petugas untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang cara penggunaan obat, efek samping, dan interaksi obat. Ketiga, ada responsivitas pelayanan yang mencakup keramahan, kesopanan, dan kesediaan membantu pasien.
Penelitian di bidang pelayanan farmasi menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap pelayanan resep dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Dalam studinya mengidentifikasi bahwa kesediaan obat, kualitas konseling obat, dan sikap petugas farmasi merupakan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Sementara itu, studi oleh Kota Bunan tahun 2023 menunjukkan bahwa responsibilitas pegawai di puskesmas memiliki korelasi positif dengan tingkat kepuasan pasien. Next. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas, masih terdapat gap penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam menganalisis hubungan antara pelayanan resep dan responsivitas petugas secara simultan. Penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan pada satu aspek saja, bahkan pelayanan resep atau responsivitas petugas, tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu analisis komprehensif. Era digital dan tuntunan pelayanan publik semakin tinggi menuntut puskesmas untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Konsep patient-centered care yang berkembang pesat dalam dekade terakhir menekankan pentingnya memahami perspektif pasien secara holistik. Hal ini mencakup tidak hanya aspek klinis, tapi juga aspek psikososial dan pengalaman pasien selama menerima pelayanan. Penelitian terbaru dalam bidang pharmaceutical care menunjukkan adanya evolusi peran apoteker dari sekedar dispensing obat menjadi memberi pelayanan kesehatan yang komprehensif. Studi yang dilakukan. Next. Oleh BNC Health Service Research mengungkapkan bahwa pasien semakin mengharapkan pelayanan farmasi tidak hanya fokus pada penyediaan obat, tetapi juga pada edukasi, konseling, dan monitoring terapi obat. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menganalisis kepuasan pasien dari dua dimensi utama secara bersamaan. Kualitas pelayanan resep dan responsivitas petugas kesehatan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di puskesmas, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk peningkatan kualitas pelayanan. Next. Nah, di sini itu ada rumusan masalahnya. Yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan itu, maka rumusan masalah dapat penelitian ini adalah yang pertama, ada bagaimana hubungan antara kualitas pelaksanaan pelayanan resep dan responsivitas petugas kesehatan terhadap tingkat kepuasan pasien di puskesmas Grogak, serta faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam meningkatkan kepuasan tersebut. Sini ada tujuan penelitian itu yang tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara menyeluruh tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas Grogak, serta tanggung jawab dan peran petugas kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, menemukan area-area di mana sistem pelayanan perlu diperbaiki, dan membuat rekomendasi strategi untuk tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan resep. Next. Yang B itu ada untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan resep dan tanggung jawab petugas kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien di puskesmas Grogak. Pertama-tama membuat rekomendasi strategi yang mendalam untuk meningkatkan pelayanan resep dan meningkatkan tanggung jawab petugas kesehatan sehingga pasien puas sepenuhnya. Yang ini yang D, manfaat penelitian. Yang satu itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan akan membantu mengembangkan teori kepuasan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam pelayanan farmasi di puskesmas Grogak. Ini juga akan memperkaya literatur tentang hubungan antara tanggung jawab petugas kesehatan dan kepuasan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Penelitian ini akan menghasilkan model analisis yang kompak yang mengintegrasikan konsep tanggung jawab dan kualitas pelayanan. Next. Yang ini ada manfaat praktis. Yang A itu ada bagi puskesmas Grogak. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mencegah, memecahkan, dan memperbaiki sistem pelayanan, serta untuk meningkatkan tanggung jawab petugas kesehatan agar pasien lebih puas. Yang B itu ada bagi dinas kesehatan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pasien dengan meningkatkan tanggung jawab petugas kesehatan dan memperbaiki sistem pelayanan. Yang C ada bagi petugas kesehatan.
Hasil penelitian dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan keterampilan dan responsivitas dalam memberikan pelayanan resep yang berkualitas yang dia ada bagi pasien. Penilaian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pasien dan kesejahteraan mereka terhadap terapi. Yang E ada bagi institusi pendidikan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk membangunkan kurikulum farmasi klinis dan manajemen pelayanan kesehatan. Next. Ini. Yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan resep dan responsivitas petugas kesehatan di Puskesmas Grogak. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik pelayanan dan kepuasan pasien. Sedangkan analitik digunakan untuk melihat hubungan antara responsivitas petugas dengan kepuasan pasien. Data dikumpulkan secara cross-seksional potong lintang menggunakan kuesioner yang telah divalidasi. Setiap responden hanya dinilai 1 kali pada saat kunjungan pelayanan resep di puskesmas. Metode ini dipilih karena efektif untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan pasien pada saat pengambilan data berlangsung tanpa intervensi langsung. Yang B itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Grogak, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2025. Sesuai dengan jadwal pengambilan data dan kesediaan responden yang memenuhi kriteria inklusi. Next. Nah, di sini ada kerangka konsepnya itu tentang pelaksanaan pelayanan resep, ketepatan waktu pelayanan, kejelasan informasi obat, ketertiban antrean, responsivitas petugas kesehatan, sikap ramah dan empati, kecepatan menjawab pertanyaan, tingkat kepuasan pasien, kepuasan terhadap pelayanan resep, kepuasan terhadap sikap dan tanggapan petugas, dan harapan pasien terhadap pelayanan di masa depan. Next. Yang D itu di definisi operasional. Yang itu pelayanan variabelnya itu ada pelaksanaan pelayanan resep, jenis variabel independen. Definisi operasionalnya itu pelayanan yang diberikan petugas kesehatan dalam pemberian resep kepada pasien di Puskesmas Grogak. Indikatornya ketepatan waktu, pelayanan kejelasan, informasi obat, ketersediaan obat, antrean. Skala ukurnya itu ordinal. Dan alat ukur atau sumber data, kuesioner tingkat kepuasan pasien. Yang kedua ada responsivitas petugas kesehatan. Ini sama dengan independen, kecepatan kesiapan, dan kesigapan petugas dalam merespon kebutuhan atau pertanyaan pasien, persepsi pasien. Sikap ramah, cepat tanggap, tindak lanjut keluhan, dan skala ukuran itu ada ordinal, alat ukur atau sumber data itu kuesioner tingkat kepuasan pasien. Yang ketiga ada tingkat kepuasan pasien, yang jenis variabelnya itu dependen. Yang persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterima selama proses pengambilan resep di puskesmas. Indikatornya itu ada kepuasan terhadap layanan resep, kepuasan terhadap petugas, harapan terhadap layanan. Skala ukur ordinal atau Likert. Alat ukur atau sumber data, kuesioner skala Likert. Next. Nah, di sana ada E, populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menerima pelayanan resep di Puskesmas Grogak selama periode penelitian, baik pasien yang datang secara langsung ke loket farmasi maupun yang mendapatkan pelayanan resep dari petugas kesehatan yang bertugas di bagian pelayanan obat. Yang kedua ada sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta bersedia menjadi responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode extended sampling, yaitu responden yang secara kebetulan hadir dan mendapatkan pelayanan resep pada saat peneliti melakukan pengumpulan data serta bersedia mengisi kuesioner. Next. Ada F, kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pasien dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.
Adapun kriteria inklusi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang A, pasien yang menerima pelayanan resep di Puskesmas Groga selama periode penelitian berlangsung. Yang B, pasien yang berusia lebih dari 17 tahun atau sudah dianggap dewasa menurut hukum. Yang C, pasien yang dalam kondisi sadar dan dapat membaca serta memahami isi kuesioner. Dan D, pasien yang bersedia menjadi responden dan menandatangani lembar persetujuan informated consent. Yang kedua itu ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah syarat yang menyebabkan pasien tidak dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Adapun kriterianya adalah yang A, pasien dengan kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan untuk memberikan jawaban secara objektif. Yang B, ada pasien yang tergesa-gesa dan tidak bersedia mengisi kuesioner. Yang C itu ada pasien yang memberikan data tidak lengkap dalam pengisian kuesioner. Yang G ada etika penelitiannya. Nah, di sini itu ada penelitian yang ini nantinya akan menjadikan kode etik pada Komisi Penelitian Kesehatan Stikes Buleleng. Next. Nah, yang H itu prosedur penelitian. Yang pertama itu pengajuan izin penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang disingkat dengan Stikes Buleleng kepada Kepala Puskesmas Groga. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti melakukan koordinasi dengan petugas puskesmas untuk melaksanakan pengambilan data. Nah, yang kedua itu ada penyusunan dan uji coba instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner tingkat kepuasan pasien disusun berdasarkan indikator pelayanan resep dan responsivitas petugas kesehatan. Kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba. Uji validitas konten dan konstruksi jika memungkinkan. Next. Yang ketiga ada pelaksanaan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik accidental sampling, di mana pasien yang baru saja menerima pelayanan resep dan memenuhi kriteria inklusi ditawari menjadi responden. Jika bersedia, mereka akan diberikan lembar informed consent dan kuesioner untuk diisi di tempat. Yang keempat ada penyaringan dan pemeriksaan data. Kuesioner yang sudah diisi diperiksa kelengkapannya. Kuesioner yang tidak lengkap atau terisi tidak sesuai akan dikeluarkan dari analisis, yaitu drop out. Data yang valid kemudian dimasukkan ke dalam lembar kerja spreadsheet. Next. Nah, di sini ada analis data. Yang pertama itu ada analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi dan frekuensi dari masing-masing statistik secara terpisah. Data akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang atau pi, persentase. Adapun statistik yang dianalisis secara univariat meliputi karakteristik responden, usia, jenis kelamin, dan statistik pelaksanaan pelayanan resep, yaitu ketepatan waktu dan kejelasan informasi, ketersediaan obat, dan antrian. Responsivitas petugas kesehatan, yaitu ada keramahan, kecepatan, tanggapan terhadap keluhan, tingkat kepuasan pasien, puas atau tidak puasnya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan pemahaman menyeluruh terhadap data penelitian. Next. Next. Nah, di sini ada bab 3, metodologi penelitian, yaitu jalur penelitian, pengambilan data di puskesmas, penyaringan data, analisis data, dan kesimpulan. Next. Di sini ada daftar pustakanya, yaitu BMC Health Service Research tahun 2024, Patent Satisfaction with Pharmacological Service Act. Nah, baik, sekian presentasi dari saya tentang proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya
ucapkan terima kasih dan terang para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.